Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri di Balik Kematian Anak Kecil. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah berapa lama waktu telah berlalu ketika Pratiwi membuka kedua matanya lagi. Namun sinar terang di hadapannya membuat kedua matanya sedikit memejingkan kaca. Ia tersentak kaget mendengar suara dari wanita berpakaian putih yang tengah duduk di dekatnya. Terdengar jelas beberapa suara orang yang bersautan satu sama lain, yang membuatnya ingin segera bangkit dari tempat di mana dia terbaring sekarang. Melihat hal itu, suster tersebut lalu dengan sigap menahan Pratiwi agar tak lantas bangun sebelum kemudian berbicara dengan nada suara yang terdengar pelan. "Tidak apa, Nak? Kamu sudah aman sekarang?" Sapanya sambil tersenyum perlahan. "Saya di mana, Tante?" tanya Pratiwi sembari menahan sedikit pusing di kepalanya. "Kamu sedang berada di dalam ambulan," jawabnya singkat. Wanita itu lalu melakukan beberapa tes terakhir padanya sebelum polisi yang tak jauh dari mereka tiba-tiba mendekat dan menyapa keduanya. "Dia sudah sadar, Dek?" tanya polisi berkumis tipis itu pelan. "Iya, Pak. Namun dia masih belum sepenuhnya sadar," jawab suster itu sembari menatap ke arah Pratiwi. Pak polisi itu mengalihkan pertanyaannya ke bocah perempuan berambut hitam itu, sembari masuk ke dalam ambulan dan duduk di sebelah kanan di mana Pratiwi tengah terbaring. "Nah, bisa kamu cerita ke Bapak apa yang telah terjadi semalam?" tanya Pak polisi lagi. Pratiwi lalu menatap kosong pandangan di depannya, menyisakan hening di antara mereka bertiga untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba dia menyeka air mata yang mendadak keluar di sudut matanya lagi. Melihat hal tersebut, suster lalu menggenggam erat telapak tangan Pratiwi sebelum kemudian berkata, "Sepertinya saat ini dia belum bisa bercerita, Pak," jawab suster itu sembari menatap wajah bocah kecil di hadapannya. Pak polisi menghela nafasnya sebelum akhirnya menjawab, "Kalau begitu, nanti saya akan kesini lagi." Pak polisi itu lalu beranjak bangkit dari tempat duduknya dan kembali berkumpul dengan sesamanya di depan gerbang. Yang lainnya nampak lelah memeriksa ke dalam sekolah dan salah seorang dari mereka meminta suster untuk menelpon medis tambahan karena jumlah korban cukup banyak. Para orang tua yang berjalan di belakang garis polisi nampak panik. Ada sebagian dari mereka yang terlihat menangis ketika medis yang datang dan memasuki area sekolah tiba-tiba membawa keluar banyak kantung mayat dan menandu beberapa bocah yang terlihat tak bergerak. Ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba pingsan ketika bocah yang ditandu oleh petugas medis selanjutnya tak lain adalah anaknya. "Pak polisi, biarkan saya masuk!" teriak salah satu orang tua berambut cepat dan berbaju safari yang hadir sembari berusaha masuk. "Saya ingin mencari anak saya!" teriaknya lagi. "Kami tahu apa yang Bapak dan Ibu rasakan, tapi biar kami dan petugas medis saja yang melakukannya. Jika banyak orang yang masuk, takutnya hanya akan mengaburkan bukti-bukti kejahatan di TKP," jawab Pak polisi seraya menjelaskan penolakannya. "Jika ibu bapak ingin membantu, silakan datangi petugas medis untuk mengidentifikasi para korban yang sudah dibawa keluar," terangnya lagi. Beberapa di antaranya kemudian terlihat bergegas pergi ke tandu medis, meski sisanya masih saja tetap berdiri di tempat dan menunggu agar dibolehkan masuk. Dari kejauhan nampak seorang perempuan parubaya berjalan setengah berlari menuju ke arah gerbang di tempat beberapa orang tua murid berdiri.
Ditatapnya sekeliling dan sedikit menyeka rasa terkejutnya ketika petugas medis beberapa kali silih berganti mengangkat tandu dan kantung mayat berwarna oranye. Ketika terlihat polisi di balik pintu gerbang, ia lalu bergegas menghampiri lalu kemudian bertanya, "Ada apa di sini, Pak?" Tanya wanita itu dengan nada suara yang bergetar. "Sepertinya tadi malam ada binatang buas yang menyerang mereka," jawab Pak Polisi pelan. Kaget mendengar jawaban itu, wanita berambut sebau tersebut lalu meraih gagang pintu gerbang dan mencoba untuk masuk sebelum akhirnya Pak Polisi di depannya dengan cepat berusaha menahan gerbang sembari menggelengkan kepala beberapa kali. "Biarkan saya masuk, Pak," pinta wanita itu seraya menunjukkan bola matanya yang kini telah berkaca-kaca menahan tangis. "Putra saya masih ada di dalam," pintanya lagi. "Semua yang hadir di sini juga berpikiran sama seperti ibu. Tapi demi alasan keamanan dan agar proses penyelidikan tak terganggu, saya harap ibu dan yang lainnya tetap berada di area luar sekolah." Terang Pak Polisi itu sembari menenangkan para orang tua di sekelilingnya. Wanita itu lalu teringat akan petugas medis yang baru saja dilihatnya keluar dari dalam area sekolah dan masuk tenda berapa meter dari pintu gerbang. Tak menunggu waktu lama, ia kemudian membuka pintu tenda dan melihat berapa orang berkerumun dan 2 orang petugas medis yang tengah sibuk menulis beberapa nama di papan putih berukuran sedang di dekatnya. Salah satu dari mereka terlihat memperhatikannya sebelum akhirnya dia berkata, "Ibu juga orang tua dari murid di sekolah ini?" Tanya petugas itu sembari mendekatkan jarak dengan lawan bicaranya. Perempuan itu mengangguk pelan. Petugas medis itu lalu mengambil seikat sticky notes dan sebuah pena lalu memberikannya kepada wanita tersebut sambil berkata, "Mohon beritahu kami jika ibu sudah menemukan anak ibu, atau jika ibu tidak keberatan, kami harap ibu dapat menulis nama anak yang mungkin ibu kenal di kertas ini, lalu tempelkan di tempat yang sudah kami sediakan." Wanita itu hanya dapat mengangguk sebelum akhirnya kembali mencari putranya lagi. Dia masih tidak dapat menemukan sosok putranya di tandu baris pertama. Begitupun di baris kedua, hanya nampak beberapa wajah bocah yang ia kenal. Begitupun seterusnya sampai ia merasa lelah dan duduk di kursi plastik warna biru di dekatnya. Setelah dirasakan tenaganya mulai kembali pulih, dia lalu bergegas pergi dari tempat itu dan hendak menanyakan kepada Pak Polisi tadi ketika petugas medis di depan pintu menyapanya lagi. "Apa putra ibu sudah ketemu?" tanya pemuda itu sembari memegang catatan di tangannya. "Belum, Pak," jawabnya singkat. Pemuda itu lalu duduk dan meletakkan catatan di tangannya ke atas meja. "Kalau begitu nanti ibu kembali saja lagi ke sini saat kami sudah mengevakuasi semuanya." Perempuan itu telah menuju pintu tandu sebelum akhirnya pemuda itu kini teringat satu hal, lalu kembali berkata, "Apa ibu sudah lihat murid yang ada di ambulan? Coba ibu ke sana, barangkali dia itu anak ibu." Tambahnya lagi. Perempuan itu lalu mengangguk pelan dan memohon pamit, lalu segera bergegas ke tempat yang tadi diberitahukan pemuda itu. Sampai di depan pintu ambulan ia menunduk lesu ketika yang terlihat adalah seorang anak perempuan yang tengah terduduk menyamping di kasur di dalamnya. Dia hendak pergi dari tempat itu ketika ada suara berjarak dekat yang tiba-tiba manggilnya. "Ibu mamanya Ade kan?" Sapa bocah perempuan itu menatap ke arahnya. Marni yang terkaget lalu menjawab sapaan itu sembari memfokuskan kembali pandangan matanya ke arah si pemilik suara. "Iya, benar. Tapi adik siapa?" Pratiwi lalu menggeser badannya dan menghadap ke arah Marni berdiri. "Saya teman sekelas adik.
Ibu lagi cari dia kan? Apa ibu sudah ketemu sama adik? Tanyanya lagi. Marni lalu menggelengkan kepalanya, seraya menunduk sebelum kemudian meringsek masuk dan duduk di sebelah Pratiwi. Suster yang dari tadi terdiam, lalu nampak tersenyum ketika Pratiwi telah berbicara lagi. Dia hendak bertanya pada Marni, ketika tiba-tiba ia mendengar ada seorang yang memanggil namanya dari arah tanduk. "Dah, bantuin kami sebentar dong," sahut pemuda berbaju putih itu, setengah melambaikan tangannya ke udara. Suster Ida lalu segera bergegas keluar, namun menoleh ke arah Pratiwi dan berkata, "Tante pergi dulu ya." Sapa Ida disambut oleh senyum kecil Pratiwi. Ida lalu mengalihkan pandangannya ke arah Murni, lalu berbicara lagi. "Tolong adiknya ditemani dulu ya tante," pinta wanita berambut hitam sebau itu, sembari melempar senyum lagi. Marni kembali mengangguk pelan dan menatap suster Ida yang perlahan menjauh. Namun tangan anak kecil yang kini telah menyentuh punggung tangannya itu membuatnya berbalik dan menatap Pratiwi yang kini memandang dirinya dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Terdengar samar suara tangisan yang berasal dari gadis kecil itu sebelum ia akhirnya memiliki kekuatan untuk kembali bicara. "Tante tidak akan melihat adik di antara mereka," ucap pelan Pratiwi sambil merundukkan muka bundarnya. Marni yang heran berusaha tetap tenang dan kemudian balik bertanya, "Kenapa kamu bisa bilang begitu? Apa Ade tidak datang pagi tadi? Terus kamu tahu Ade ada di mana sekarang?" Tambahnya lagi. Pratiwi berkali-kali menggelengkan kepalanya, masih dengan keadaan menunduk. Air matanya perlahan tumpah dan basahi roknya yang terlihat lusuh. Sadar akan hal itu, Marni lalu mendekat dan membenamkan tubuh Pratiwi ke dalam pelukannya. Dibelainya pelan rambut itu sembari berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, cerita sama tante," ujar Marni yang kemudian mengecup kening Pratiwi dan berusaha menenangkannya. "Tante akan temani kamu di sini sampai suster Ida kembali ya," sambung Marni. "Sebenarnya kejadian kemarin malam itu adalah ulah adik tante." Marni yang begitu terkejut mendengar pernyataan Pratiwi sontak menanyakan bocah itu kembali, sembari berharap kali jika dia hanya salah dengar tadi. "Pasti kamu cuma bercanda kan?" jawab Marni kembali meyakinkan hatinya. "Saya selamat karena Adi tak membiarkan mereka melukai saya tante," jawab Pratiwi. "Saya tidak tahu alasan kenapa dia melakukan hal itu, tapi ketika kami bertemu, dia selalu meneriakkan satu kalimat yang sama. Kak Adi masih hidup katanya tante. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya," sambungnya kembali. Tak terdengar sepatah kata pun yang keluar dari bibir Marni kali ini. Masih dengan pikirannya yang kini mendadak meracau, mencerna semua kata demi kata yang baru saja terdengar di daun telinga. Pratiwi yang dari tadi memperhatikan raut wajahnya tak lagi diraukan. Angannya menerawang jauh terbang ke angkasa yang tengah menampakkan langit cerah kebiruan. Kesadaran Marni kembali merangsek ke pikirannya ketika telinganya menangkap suara tangisan dari seorang wanita yang perlahan mendekat. "Anak ibu ada di dalam," petugas medis memberitahu wanita itu sembari menunjuk ke arah kami. Berlarilah wanita parubaya berbaju abu-abu tua dan rok biru selutut itu serta merta memeluk gadis kecil di hadapannya. Dikecupnya keningnya dan menempel erat pipi mereka, seakan baru saja bertemu sekian lama terpisah. Tak memperdulikan Marni yang masih duduk terpaku memperhatikan keduanya. Marni lalu berdiri dan segera melangkahkan kakinya keluar, hendak pergi dari tempat tersebut.
Tak lagi memperdulikan panggilan Pak Polisi yang tidak sengaja memperhatikan tingkah Marni yang tergesa-gesa meninggalkan area sekolah. Lalu kemudian memalingkan pandangannya ke arah Pratiwi yang masih tengah berbicara dengan ibunya. Rasa lelah mulai menjangkiti badan Marni ketika ia sampai di depan pintu pagar rumahnya. Diputarnya kedok pintu itu dan perlahan dan seketika merebahkan diri di sofa sembari memegang kepala dengan kedua tangannya. Tak ada kata-kata yang sanggup menggambarkan apa yang tengah berkecamuk dalam hatinya saat ini. Ingin ia pejamkan saja kedua bola matanya sambil berharap dapat terbangun dari mimpi buruk yang sedang menimpanya. Namun ia sadar jika realita sudah menyambanginya semenjak ia terbangun dan meminum kopi favoritnya pagi ini. Selang beberapa menit kembali terdengar suara pintu yang terbuka dan Anton yang muncul setelahnya. Marni yang lelah tak lagi mampu untuk sekedar terkejut akan kepulangan suaminya yang tiba-tiba. Anton lalu duduk di sofa tempat di mana kepala Marni direbahkan. Dielusnya rambut istrinya itu perlahan sebelum ia mulai berbicara. Bunda sudah lihat berita di TV. Sudah ke sekolah hari ini? Tanya Anton. Marni menganggukkan kepalanya perlahan. Dilihatnya sekeliling hendak memastikan sesuatu sebelum Anton kemudian bertanya kembali. Ade mana? Kok dia tidak ikut bunda pulang? Marni lalu bangkit dari tidurnya dan perlahan duduk. Ditatapnya lagi bola mata sosok yang telah membahagiakan hidupnya itu dengan tatapan yang lesu. Meski ia tak begitu ingin terlihat seperti itu saat ini. Setelah dirasakan tenang, Marni memberanikan diri lagi untuk kembali bicara. Ayah, ada yang ingin bunda ceritakan. Anton memilih diam dan mendengarkan semua hal yang Marni ceritakan padanya. Malam di saat kejadian berlangsung, Pratiwi melihat dengan mata kepalanya sendiri jika ada yang memanggil gerombolan anjing liar itu untuk menyerang semua orang di sekolah. Meski ia tidak tahu persis kenapa Ade bisa melakukan itu. Sampai akhirnya Ade tiba-tiba mendekat ketika baru saja menghentikan anjing yang hendak menyerang Pratiwi dan merelakan tangannya tergigit. Kalimat terakhir yang Pratiwi dengar sebelum ia tak sadarkan diri adalah Ade yang terus menyangkal jika kakaknya telah mati. Kaget mendengar hal tersebut, Anton yang kaget lalu tiba-tiba berkata, bukankah Adek tahu jika kakaknya sudah meninggal dan dia melihat semua itu dengan kedua matanya sendiri? Anton kemudian memegang pundak Marni dan menatap tepat kedua matanya. Dia juga sering minta maaf mengenai itu, meski kita tidak pernah sekalipun menyalahkannya. Kenapa sekarang dia jadi berpikir jika kakaknya Adi masih hidup? Sebenarnya ada hal lain yang Bunda belum ceritakan pada ayah, jawab Marni sembari tertunduk lesu. Anton yang hampir saja dikuasai amarahnya kini berusaha untuk tetap tenang dan beberapa kali terlihat menarik nafasnya perlahan. Marni yang tahu persis akan tabiat suaminya itu hanya mencoba bersabar sebelum akhirnya Anton memberikan isyarat untuk Marni agar melanjutkan bicaranya. Peristiwa itu terjadi di malam hari. Saat kemarin malam kita baru saja memanggil dokter Linda. Malam itu Bunda terjaga di tengah malam karena haus. Di saat Bunda hendak ke dapur untuk mengisi botol minum yang kosong, Bunda mendengar suara Adi dari arah kamar Ade. Bunda jangan bercanda ya. Adi sudah lama pergi meninggalkan kita, teriak Anton sembari menatap tajam mata istrinya. Mana mungkin dia bisa hidup kembali dan masuk ke kamar Ade tanpa sepengetahuan kita, sambung Anton kembali. Marni yang masih terduduk kaku di tempatnya lalu mencoba bersuara lagi dengan suara yang sedikit terbata-bata. Adi malam itu datang dan berbicara melalui Ade ya, jawab Marni lirih. Kenapa Bunda tidak pernah beritahu ayah soal ini?
sahut Anton. Karena Bunda yakin jika ayah tahu, ayah akan memanggil dokter Linda lagi dan anak kita akan kembali diperiksa kejiwaannya. Akan lebih sulit lagi untuk Adi bisa kembali bersekolah. Jawab Marni menimpali. Anton lalu memalingkan wajahnya dari Marni dan seketika menunduk lalu menutupi mukanya dengan telapak tangan. Bunda tahu kan, jika hal itu ayah lakukan untuk kebaikan Adi juga. Tapi anak kita tidak gila kan ya? Tidak ada yang salah dengan perilaku anak kita. Jawab Marni lagi. Anton lalu mendongakkan kepalanya ke arah langit-langit rumah, sebelum kemudian menatap wajah Marni yang kini terlihat menahan tangisnya. Jika semua yang dikatakan Pratiwi itu benar, kenapa Ade bisa tega melakukan semua ini? Bunda tidak tahu jika akhirnya akan seperti ini. Teriak Marni yang kini tak lagi dapat menahan tangisnya. Anton tak lagi dapat melanjutkan bicaranya kembali. Ada rasa marah, kecewa, sedih dan benci yang tengah menggelayuti pikirannya saat ditatap kembali wajah istrinya itu. Namun tangis itu membuat hati kecil Anton terketuk dan merasa iba lagi. Bagaimanapun juga ia tahu, bila Marni yang mempunyai insting keibuan akan selalu melindungi anaknya. Anton lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjarak pergi ke dapur, meninggalkan Marni yang masih larut dalam tangisnya yang tak kunjung reda. Mencoba menenangkan pikirannya lagi. Hari ini terasa begitu cerah, bila harus dihabiskan dengan merenungi peristiwa menyedihkan kedua yang teramat menyesakan hatinya saat ini. Berharap pun sepertinya percuma saja, pikirnya. Kembali ia paksakan kedua bola mata yang tak mampu terpejam itu lagi. Berharap jika apa yang ia rasakan saat ini hanya sebuah mimpi buruk, meski ia tahu kali ini ia tak dapat membohongi dirinya sendiri. Marni baru saja keluar dari kamarnya ketika matanya tak sengaja tertuju ke arah Anton yang terduduk di sofa yang tengah menonton saluran berita di televisi. Anton yang mendengar suara langkah kaki di belakangnya lantas menoleh sembari memperlihatkan wajah lesunya. Sepertinya apa yang dikatakan Pratiwi itu benar, Bunda, kata Anton sambil meminum kopi hitam di sampingnya yang telah dingin. Bunda yang tidak dapat menemukan anak kita di sana. Penyelidikan dari pihak kepolisian juga menyatakan bila mereka yakin para korban diserang oleh sekelompok hewan berdasarkan bukti dan kondisi yang mereka temukan di TKP. Sambungnya lagi. Anton menggaruk-garukan kepalanya beberapa kali, mengusap mukanya dengan kedua tangan sambil berkata, para guru staf serta semua murid yang mengikuti kegiatan pada malam hari itu, tidak ada satupun yang selamat, kecuali Adi anak kita, yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, dan Pratiwi yang saat ini sedang diwawancarai oleh pihak kepolisian. Ayah takut jika memang semua ini terjadi karena ulah putra kita. Polisi pasti akan menyakitinya jika ia berusaha melawan saat akan ditangkap, kata Anton lesu. Jadi kita harus bagaimana ya? Tanya Marni lirih. Anton menangkap pandangan mata istrinya tersebut dengan duka yang kian bergelimangan di hatinya. Pikirannya perlahan mulai keruh. Sekeruh hitamnya kopi pahit yang tengah berada di genggamannya saat ini. Perlahan sinar sore merayap masuk melalui kusen jendela menerpa wajah bulatnya yang mulai nampak lelah. Di tepisnya kilau cahaya itu sampai ketika ia kembali teringat suatu. Jika Ade mati nanti, kubur Ade di sebelah Kak Adi ya. Kamu ngomong apa sih, Nak? Ade tidak boleh mati selama ayah masih ada di sini. Ayah janji. Ayah. Anton perlahan kembali ke dalam alam sadarnya dan kini melihat Marni yang tengah menatap wajahnya dengan raut muka yang nampak heran. Masih dengan rasa herannya, Marni lalu kembali bertanya, Ayah kenapa?
Bunda tadi tanya, tapi ayah tetap diam saja. Anton menatap mata Marni dengan tatapan penuh yakin. Sepertinya ayah tahu di mana harus mencari adik. Bunda boleh ikutkan ya? Pinta Marni seraya memelas. Marni lalu menunjukkan raut muka kecewaannya ketika Anton menggelengkan kepalanya lagi kali ini. Biarkan ayah saja yang pergi menjemputnya. Bunda siapkan saja makanan kesukaan adik. Dia pasti sedang kelaparan sekarang. Jawab Anton sembari melebarkan senyumnya. Lagi pula ini sudah menjadi tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Sambung Anton lagi. Meski sedikit kecewa, namun Marni kali ini menurut dengan apa yang suaminya pinta badannya. Secepat kilat ia melangkahkan kakinya pergi menuju dapur, sembari menerka apa maksud dari kalimat terakhir yang diucapkan suaminya itu. Sementara Anton masuk bergegas naik ke lantai 2. Selang 15 menit kemudian, Anton turun dari atas dan melihat istrinya telah menyiapkan makanan di meja tamu. Marni menatap bungkusan karung putih yang ditenteng suaminya itu. Bukannya itu ada peralatan berburu milik suaminya waktu di tempat dulu? Bisik Marni dalam hati. Buat apa ayah bawa peralatan itu? Tanya Marni heran. Ini semua buat jaga-jaga saja bunda. Matahari sudah di ujung senja dan malam sebentar lagi akan datang. Jika ada hewan buas yang menyerang, setidaknya ayah siap. Jawab Anton menimpali. Meski dalam situasi seperti ini, suaminya itu tetap menunjukkan senyumnya meski terlihat getir. Ada hawa tak biasa yang datang dari gerak-gerik Anton saat ini. Ayah sebaiknya makan dulu. Dari tadi siang belum makan apa-apa kan? Tanya Marni. Nanti saja bunda. Ayah tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawab Anton sembari mengikat bungkusan itu erat. Sedikit saja ya. Tidak baik jika pergi keluar dengan perut kosong begitu. Pinta Marni lagi. Anton lalu menghela nafasnya sejenak, lalu menangkap sebentar raut wajah Marni yang kini balik tersenyum kepadanya. Iya deh, tapi sedikit saja ya. Balas Anton seraya mengambil semangkuk mie instan kuah rasa ayam soto yang tergeletak di meja. Tadi bungkiri juga sebenarnya dia merasa sangat lapar. Terlebih ketika hidungnya tak sengaja menghirup aroma mie instan di hadapannya saat ini. Dipegangnya sendok itu lalu mulai menyantap makanan itu perlahan. Marni yang tengah memperhatikan suaminya itu, lalu tiba-tiba bertanya. Memangnya ayah tahu betul di mana adik saat ini? Anton tengah mengunyah makanannya sebelum akhirnya masuk ke tenggorokan dan kemudian menjawab. Di TPU Sungai Rengit. Jawab Anton singkat. Itu kan tempat di mana kita mengubur Adi ya. Kenapa ayah bisa kepikiran jika dia akan berada di sana? Jawab Marni terheran lagi. Entahlah, hanya itu tempat yang terlintas di dalam pikiran ayah saat ini. Jawab Anton pelan. Waktu berjalan terasa begitu lama ketika pasangan suami istri itu tak lagi berbicara. Anton telah selesai makan dan kini hendak pamit pergi menuju tempat yang tadi ia ceritakan. Namun ada keanehan yang terjadi ketika dia hendak berdiri. Kepalanya terasa amat berat. Dan entah kenapa tiba-tiba matanya terserang rasa kantuk yang hebat. Sesekali matanya dikedipkan dan telinganya mendengar samar suara Marni yang terlihat bingung dan menanyakan dirinya. Matanya lalu terbejam dan kini pria itu terbaring di sofa. Tak menghiraukan istrinya yang nampak bingung. Tapi sepertinya itu adalah ulah Marni ketika Anton benar-benar tertidur pulas. Dia dengan cekatan meletakkan suaminya di sofa dan menyelimutinya sebelum akhirnya pergi dengan membawa motor yang telah diparkirkan suaminya di halaman depan rumah ke TPU Sungai Rengit.
Saat itu azan Isya yang terdengar saling bersautan dari 4 penjuru mata angin telah selesai dikumandangkan ketika Marni terlihat tengah memarkirkan sepeda motornya tepat di depan gerbang makam TPU Sungai Rengit, di mana jasad Adi anaknya beristirahat dalam tidur panjangnya. Gerbang malam itu tak terkunci, sehingga Marni leluasa untuk masuk begitu saja tanpa mendapat hambatan apapun. Dia melewati jalan kecil terjal dan berlubang serta batu nisan dari makam-makam orang yang tak dikenalnya yang tak berlumut dan terlihat tak terawat. Selain ilalah, pemakaman ini juga tumbuh beberapa pohon jarak, akasia, mahoni dan angsana. Perlahan angin kencang berembus dari belakang punggungnya, perlahan mengagetkan Marni. Beberapa kali hidungnya menangkap bau melati yang amat menyengat dan hampir membuat sesak rongga parunya. Namun karena tekad Marni yang begitu kuat, rasa takut yang dirasakannya tak serta-merta membuatnya berhenti, tapi justru mempercepat langkah untuk masuk ke dalam area pemakaman. Terdengar suara cekikan yang ditangkap daun telinganya dari kejauhan, dibarengi dengan dahan pohon yang bergoyang dengan ritme yang tak wajar, sanggup membangkitkan takutnya lagi. Namun lagi-lagi diyakinkannya akan niat awal kedatangannya kembali dan memilih untuk mempercepat lagi langkah kakinya kali ini. Sampai akhirnya tiba-tiba Marni terpaku di tempat dan memandang pada satu titik di makam kecil dan seorang bocah di dekatnya yang menangis meski terdengar samar. Marni seakan tak percaya akan apa yang sedang ia saksikan saat ini. Dengan tangis yang tertahan, ia lalu memanggil nama bocah itu perlahan. "Adek." Tidak ada respon yang berarti dari bocah yang masih menenggelamkan wajahnya di batu nisan itu, membuat Marni mencoba memanggilnya kembali. "Adek, nak, kamu sedang apa di sini?" Saut Marni lagi. Kaget mendengar ada orang yang memanggil namanya. Bocah itu pun mengangkat wajahnya dan perlahan berbalik ke arah si pemilik suara. "Bunda, kenapa ada di sini?" tanya Ade menatap Marni penuh rasa heran. "Seharusnya Bunda yang tanya, kenapa Ade ada di sini?" Pekik Marni yang tak sanggup menahan emosinya lagi. Marni berlarian ke arah putranya, lalu kembali memeluk erat tubuh bocah kecil itu secepat kilat. Melebur semua rasa haru dan sedih yang dirasakannya kala itu menjadi satu. "Bunda tahu kalau ada di sini?" tanya dia lagi. "Bunda juga tidak tahu, nak. Hanya saja ayahmu berpikir jika kamu ada di sini," jawab Marni pelan sambil tak berhenti mengelus rambut hitam putranya itu. Ingin ia peluk erat putranya itu lebih lama lagi. Namun perasaan penasaran yang kini tengah menjangkiti pikirannya membuat Marni kembali bersuara. "Nah, mengenai kejadian di sekolah, apa kamu yang..." tanya Marni heran. Namun belum selesai Marni bicara, Ade tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan menatap mata bundanya itu dengan tatapan mata yang tajam. "Bunda sudah bicara dengan Pratiwi?" jawab Ade balik bertanya. Marni lalu mengiyakan pertanyaan Ade. "Berarti Bunda sudah tahu dong jawabannya. Kenapa masih tanya sama Ade?" jawabnya lagi. Marni lalu menahan mulutnya dengan telapak tangan, menahan laju tangis agar tak terdengar sebelum akhirnya ia bertanya lagi. "Kenapa Ade melakukan itu semua? Apa salah mereka, nak?" Sahut Marni terisah, tak mampu menahan sedihnya kali ini. Ade lalu memasang senyum yang kembali membuat Marni terheran-heran. Namun apa yang diucapkan putranya yang justru membuat Marni tak lagi dapat menahan laju air matanya yang kini perlahan mengalir. "Bunda tahu kan jika Indra dan teman-temannya selalu saja mengganggu Ade. Ade hanya membalas perbuatan mereka. Mereka juga sudah mengejek Adi," teriak Ade menyentuh hati Marni. "Terus kenapa cuma Pratiwi yang masih hidup?" tanya wanita paruh baya itu kembali.
Ade lalu membuka jarak antara dia dan bundanya sambil memegang tangannya yang mulai terasa dingin. Biar ada yang cerita ke bunda dan ayah. Lagi pula Pratiwi orangnya baik sama Ade. Itu aja kok alasannya, kata Ade sembari melayangkan senyumnya lagi. Kak Adi sudah lama meninggalkan kita, nah. Ade tahu kak bunda? Ini kan Ade lagi sama Kak Adi sekarang. Oh ya bunda, sebenarnya malam itu Kak Adi mati karena Ade, sambung Ade sembari menunjuk ke udara dengan jari telunjuknya. Kak Adi tidak tahu jika anjing yang menyerang kami berdua itu adalah teman-teman Ade, sambung Ade yang kemudian lalu tertawa. Coba bunda malam itu ada di sana, bunda pasti tidak dapat bayangkan betapa lucunya tangisan ayah pada saat itu, kata Ade yang tak lagi mampu menahan tawa. Tawa Ade terdengar semakin kencang ketika Marni tiba-tiba jatuh tersungkur di tempat ia berdiri saat ini. Tak dapat Marni menjelaskan apa yang sedang berkecamuk dalam hatinya saat ini. Apakah ia harus gembira karena telah menemukan anaknya, atau menangis karena telah mendengar pengakuan yang mengejutkan dari putranya mengenai kematian putra pertama mereka dulu. Masih dalam limbungnya hati itu, Marni lalu mencoba untuk menggerakkan lagi bibirnya yang terasa keluh dan air mata yang telah membasahi pipinya dari tadi tanpa henti. Kenapa kamu melakukan semua itu, nah? Adi itu kakak kamu sendiri. Ade cuma ingin merasakan disayang oleh ayah dan bunda, sama seperti sayangnya kalian berdua ke Kak Adi, jawab Ade perlahan. Ade juga putra bunda kan? Iya kan bunda? Sambung Ade kembali. Tak terdengar lagi tawa dari bibir bocah cilik yang kini terduduk dan menutupi mukanya. Tangisan itu yang tadi didengar Marni kini hadir lagi. Namun sesekali daun telinganya mendengar suara tawa meski samar-samar. Riuhnya suara jangkrik dan hewan di sekelilingnya tak lagi mampu ia dengar. Marni lalu berjalan perlahan dan kembali memeluk salah satu putra yang menghiasi hari-hari indahnya sejak dulu. Rasa amarah yang bergejolak di hatinya perlahan luluh karena tak dapat dipungkiri jika memang mereka sepenuhnya sadar akan keberadaan kasih sayang yang mereka berikan di antara keduanya. Adi, si putra sulung itu lahir dengan sempurna dan indah. Bak malaikat itu berbanding terbalik dengan Ade yang terlahir sesudahnya, yang memiliki tanda cacat di punggung, yang berupa bintik hitam besar dan memiliki bulu layaknya hewan. Tak henti-henti hati Marni terkoyak ketika Ade semakin larut dalam tangisnya. Perlahan membuat dirinya luluh dan berpikir untuk melupakan semua yang terjadi. Dipandanginya lagi wajah sendu putranya itu. Diusapnya air mata itu dengan lembut. Dikecupnya lagi kening anaknya sebelum akhirnya berkata, maafkan ayah dan bunda, nak. Kami saat itu hilaf dan tak tahu harus bagaimana bersikap. Bunda harap adik dapat maafkan kami. Beri ayah dan bunda kesempatan lagi, nak. Kita masih bisa menjadi keluarga seperti dulu lagi kan? Terang Marni. Bunda, Ade sudah memberi kesempatan itu sudah sejak lama sekali. Apa bunda tahu bagaimana reaksi ayah ketika melihat anak kesayangannya mati? Ade berhenti bicara sejenak dan terdengar menghela nafas berapa kali. Tak ada jawaban yang dilontarkan oleh bundanya, membuat Ade melanjutkan kembali bicara dengan nada kesal. Ayah menangis dan memeluk Kak Adi dan terus saja menangis sampai-sampai ia melupakan jika ada anaknya yang satu lagi tepat di belakangnya dia yang juga membutuhkannya karena dia tak berdaya dan takut, kata Ade setengah berteriak. Ya meski Ade akui jika Ade tidak benar-benar tak berdaya lagi, apalagi takut pada saat semua itu terjadi, sambung Ade sembari terkekeh kecil. Apa ada hal yang bisa kami berdua lakukan agar Ade bisa balik seperti dulu lagi? Ade yang telah berhenti menangis tiba-tiba merangkul bundanya dan perlahan berbisik tepat di daun telinganya. Ade sayang bunda.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.